Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin mencoba membahas perkuliahan administrasi jaringan pertemuan ketiga yang membahas tentang scaling VLAN, khususnya VTP dan interVLAN routing. VLAN tracking protokol. VLAN tracking protokol ataupun lebih disingkat dengan VTP mampu bekerja menggunakan frame track untuk menandai suatu frame dari sebuah VLAN. Pada dasarnya, tracking mampu mengizinkan komunikasi antar VLAN yang sama pada switch-switch yang berbeda. VTP juga menyediakan metode untuk melakukan tracking antar perangkat ataupun mampu menyediakan tracking antar VLAN yang berbeda. VTP digunakan untuk menjaga konsistensi di dalam database VLAN. VTP mampu melakukan penambahan, penghapusan, dan perubahan VLAN di dalam jaringan yang bersifat sangat konsisten. Manfaat penggunaan dari VTP konsisten di dalam sebuah jaringan VLAN dapat dijaga dengan baik. Pelacakan dan pemantauan VLAN yang sangat bersifat akurat. Lalu, penambahan VLAN dilakukan secara dinamis dikarenakan semua konfigurasi VLAN database dilakukan oleh VTP server. VTP client hanya dapat menerima informasi yang telah dikonfigurasikan oleh VTP servernya. Lalu, di dalam VLAN tracking protokol, terdapat pula perbedaan antara VLAN stacking dengan VLAN tracking. VLAN stacking, pada dasarnya, VLAN stacking itu bersifat dengan mode access link ataupun switchport mode access, yang artinya hanya mampu membawa satu buah VLAN database saja ataupun satu buah VLAN ID. Sedangkan VLAN tracking mampu membawa lebih dari satu buah VLAN database. Di dalam satu buah interface-nya, VLAN tracking mampu membawa contoh VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3 untuk meneruskan ke dalam satu buah interface menuju VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Secara default, semua port pada switch adalah semua port di dalam switch bersifat mode akses, dan pada dasarnya, pada defaultnya, switch menggunakan VLAN 1 sebagai ID defaultnya. Access link hanya dapat mengirimkan frame pada VLAN yang sama di antara VLAN untuk satu buah VLAN. VLAN tracking dapat mengirimkan frame pada VLAN-VLAN yang berbeda di dalam satu buah switch. Lalu apa sih fungsi utama dari VTP itu? Fungsi utama dari VTP adalah menyederhanakan pembuatan VLAN yang akan dikonfigurasikan oleh banyak switch. VTP mampu menyederhanakan karena hanya VTP server yang membuat database VLAN-nya. VTP client hanya dapat meneruskan ataupun hanya dapat menerima informasi yang telah diberikan oleh VTP server. VTP server dapat melakukan create, add, dan delete VLAN, kemudian mengirimkan informasi VLAN tersebut melalui jalur trunk. Kenapa jalur trunk? Karena jalur trunk mampu membawa lebih dari satu database VLAN. Sedangkan VTP client mampu menerima dan menyimpan informasi VLAN yang telah dikonfigurasi oleh VTP server dan disimpannya di dalam environment. Sedangkan VTP transparan tidak dapat menyimpan informasi VLAN di dalam environment, dan VTP transparan hanya dapat meneruskan informasi VLAN yang diterima dari VTP server menuju VTP client. Berikut konfigurasi VTP. Langkah-langkah konfigurasi dalam pembentukan VTP server yaitu adalah kita membuat VLAN database terlebih dahulu. VLAN database dikonfigurasikan di dalam VTP server. Dalam VTP server,
melakukan konfigurasi pembuatan VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Lalu, interface fast Ethernet 01 digunakan untuk akses terang menuju VTP client. Berikut contohnya. VTP server. VTP server akan meneruskan ataupun VTP server akan membuat sebuah domain. Yang pertama kali adalah pembuatan sebuah domain, lalu membuat sebuah mode dan membuat sebuah password agar dapat terhubung. Di dalam VTP server, langkah yang pertama adalah kita harus melakukan pengaktifan perangkat switch tersebut. Lalu kita masuk ke dalam mode konfigurasi. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam VTP domain. Namanya apa? Contoh, kita buat namanya Firmansyah. Di dalam VTP, kita baru saja membuat sebuah domain dengan nama Firmansyah, yang artinya nanti di VTP client pun harus mengikuti domain Firmansyah dan hurufnya besar semua. Lalu kita tentukan suite ini modenya apa, apakah server, client, atau transparan. Kebetulan ini kita buat menjadi VTP mode server. Lalu kita buat pula VTP passwordnya. Passwordnya kita mau buat apa? Mungkin Firmansyah juga. Kita baru saja mengaktifkan VTP server di dalam jaringan VLAN. Lalu, bagaimana pembuatan database-nya? Pembuatan database-nya, kita dapat kembali menggunakan exit, configure terminal. Kalau kita ingin membuat konfigurasi VLAN di dalam configure menu configure, ataupun kita dapat membuat VLAN database di dalam menu ini. Contoh, VLAN database VLAN 10 name Firman, VLAN 20 name Eva. Saya baru saja membuat database VLAN di dalam VTP server dengan nama VLAN 10 name Firman, VLAN 20 name Eva. Selanjutnya, setelah membuat pembuatan database VLAN, lalu kita pastikan interface fast Ethernet 01 tersebut adalah mode terang. Baru kita buat switchboard mode terangnya. Kita lanjutkan, exit, configure terminal, interface fast Ethernet 01, switchboard mode terang. Kenapa interface fast Ethernet 01 menggunakan mode terang? Karena di dalam switch ini telah terdapat 2 buah VLAN database yang akan diteruskan ke dalam VLAN VTP client. Kita konfigurasi VTP server, mengkonfigurasi domain, name, dan passwordnya. Selanjutnya, konfigurasi domain dan password dilakukan VTP client haruslah sama dengan konfigurasi yang ada di dalam VTP server sebelumnya. Pada dalam VTP server, VTP domainnya adalah Firmansyah. VTP-nya modenya server, sekarang menjadi client. VTP passwordnya tadi adalah Firmansyah. Sekarang kita lakukan uji cobanya. Kita lakukan cobaan di dalam layar.
configure terminal, VTP domain Firmansyah haruslah sama, huruf besar huruf kecilnya. VTP mode client karena akan bersifat sebagai klien. Lalu VTP passwordnya pun juga harus sama, Firmansyah. Dan yang tidak luput adalah konfigurasi terang di dalam interface 01 support mode terang. Lalu untuk pengecekannya kita dapat menggunakan perintah show VLAN brief. Dilihat di dalam sini telah aktif VLAN database 10 dan VLAN database 20, sedangkan suite yang tadi kita konfigurasi tidak melakukan pembuatan VLAN database. VLAN database diterima secara otomatis dari pengaktifan VTP mode client. Untuk memastikan VTP client, kita dapat menggunakan perintah show VLAN brief. Kita dapat melakukan pengecekannya di show VLAN brief tadi. Dipastikan VTP sering terjadi kegagalan, sering terjadi kelupaan, sering terjadi human error. Banyak penyebabnya. Di antaranya itu human error. Kalau kita sortir, di sini adalah VTP server. Dia menggunakan domain Firmansyah. Ini saya taruh ke bawah aja ya. Domain Firmansyah, VTP server, password Firmansyah. Kalau di sisi klien, domain Firmansyah, VTP klien. Sebenarnya perbedaan antara VTP server dan VTP klien hanyalah sebatas di modenya saja. Sisanya sama. Selanjutnya, di dalam VLAN terdapat beberapa extended VLAN. VLAN normal memiliki range ID dari 1 sampai 105. VLAN extended memiliki range ID dimulai dari 1006 sampai 4096, dan VTP tidak dapat dijalankan di dalam VLAN extended. Ini berikut tabel penjelasannya. VLAN 0, VLAN 1, VLAN 2, 1002, 1006, 1025. Selain VTP, teknologi sekeliling VLAN juga ada yang namanya Dynamic Trunking Protocol atau lebih mudah singkat dengan DTP. DTP mampu mengelola negosiasi dari terang untuk mengaktifkan trunking terhadap switch Cisco yang tidak mendukung protokol DTP, dapat menggunakan perintah ataupun dapat menggunakan konfigurasi switch port mode terang dan switch port no negosiasi di dalam interface yang akan digunakannya. Troubleshooting yang sering terjadi di dalam pengimplementasian jaringan VTP dan DTP biasanya terdapat 4 masalah umum. Di antaranya, versi VTP tidak kompatibel untuk perangkat yang digunakan. Terjadi masalah sandi ataupun password pada VTP yang tidak sesuai di antara VTP server dengan VTP client. Contoh, di dalam jaringan yang sebelumnya, VTP server menggunakan password Firmansyah semua dengan huruf besar, tapi VTP pada klien menggunakan password Firmansyah huruf kecil semuanya. Selanjutnya, ada pula kesalahan yang sering terjadi, domainnya tidak sama. Domainnya Firmansyah pada server, sedangkan pada klien bukan Firmansyah. Dan semua switch tersetting ke dalam mode klien, tidak ada yang terkonfigurasi dengan mode server. Sedangkan ada 3 masalah umum yang sering terjadi di dalam jaringan DTP terkait dengan pengimplementasian mode terangnya. Biasanya ketidaksesuaian mode terang
di dalam satu interface switch, interface-nya yang terhubung interface fast Ethernet 01 yang di mode terangkan, sedangkan yang di satunya lagi interface fast Ethernet 02, sedangkan seharusnya adalah interface fast Ethernet 01. Allow VLAN di dalam terangnya, lalu ketidaksesuaian dalam native VLAN. Selanjutnya, layer 3 switching. Terdapat perbandingan di antara VLAN layer 2 dan VLAN layer 3. Layer 2 switching. Switch layer 2 tidak dapat meneruskan paket data yang menghubungkan dua VLAN yang berbeda. Sedangkan di dalam layer 3 switch layer 3 dapat meneruskan paket data dari VLAN yang berbeda. Jaringan perusahaan modern telah menggunakan switch multilayer ataupun switch MPLS untuk mencapai pengelolaan paket yang sangat tinggi. Berikut contoh pengimplementasian layer 3 switch dengan menggunakan konsep inter-VLAN routing. Masih inter-VLAN routing itu? Inter-VLAN routing adalah routing dapat ditransfer ke lapisan core dan distribusi, dan kadang-kadang bahkan hingga di lapisan akses tanpa mempengaruhi kinerja jaringannya. Lalu bagaimana dalam melakukan implementasi inter-VLAN routing menggunakan metode router on stick? Jika kita melihat pada skema, terdapat router 1 dan switch 1. Router 1 menggunakan interface fast Ethernet 00 dan switch 1 menggunakan interface fast Ethernet 05 yang terhubung langsung dengan router fast Ethernet 011 dengan client PC1 yang berada di dalam VLAN 10 dan fast Ethernet 06 yang berada di dalam VLAN 30. Ketika mengimplementasikan inter-VLAN routing router on stick, router 1 fast Ethernet 00 haruslah melakukan konfigurasi encapsulation.1Q dan switch 1 di dalam interface fast Ethernet 05 harus melakukan konfigurasi mode terang dikarenakan fast Ethernet 05 akan membawa dua buah VLAN database untuk menuju router 1. VLAN 10 masuk ke router 1, VLAN 30 masuk ke router 1 menggunakan fast Ethernet 05, maka fast Ethernet 05 haruslah diimplementasikan dengan mode trunking. Berikut contoh konfigurasinya. Kita sambil coba saja. Kita turunkan ke bawah skemanya. Yang pertama, fast Ethernet 00 di dalam router 1. Di sini fast Ethernet 05 untuk menuju switch. Fast Ethernet 11, fast Ethernet 6. Untuk melakukan router on stick pertama kalinya kita harus membuat VLAN database terlebih dahulu di dalam switch. Kita harus mengimplementasikan switch-nya VLAN database. Enable, configure terminal, interface VLAN 10, interface fast Ethernet VLAN 10 digunakan untuk fast Ethernet 11, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Sedangkan fast Ethernet 06 menggunakan database VLAN 30. Sip. Interface VLAN 30, interface fast Ethernet 06, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Lalu fast Ethernet 05 digunakan untuk mode terang yang akan membawa database VLAN 10 dan VLAN 30 menuju router 1. Interface fast Ethernet 05, switch port mode
terang. And jangan lupa selalu melakukan penyimpanan copy running secara konfig. Kita baru saja melakukan implementasi untuk suite-nya. Kita baru melakukan konfigurasi VLAN 10 dan VLAN 30 lalu mode terang. Lalu bagaimana konfigurasi yang digunakan diimplementasikan di dalam jaringan router? Router haruslah melakukan konfigurasi namanya encapsulation.1q. Kita masuk ke router. Untuk mengimplementasikan router on stick, interface yang digunakan dalam router adalah interface fast Ethernet 00. Dikarenakan fast Ethernet 00 nantinya akan membawa dua buah VLAN database, maka kita buatlah virtual interface di dalam fast Ethernet 00 ini. Interface fast Ethernet 00.10 karena ingin membawa database VLAN 10. Lalu encapsulation 1q 10 karena membawa database VLAN 10. Lalu kita berikan IP address untuk gateway di dalam jaringan VLAN 10 17 10.1 255.255.255.0. Lalu bagaimana untuk melakukan implementasi agar router mampu membaca database VLAN 30? Caranya sama. Interface FA 0.30 encapsulation .1q nya menjadi 30. IP address-nya tinggal diganti menjadi 30. IP address yang ini semuanya akan digunakan sebagai gateway dari VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 menggunakan gateway 10.0, VLAN 30 menggunakan gateway 30.0. Dan yang terpenting, jangan lupa interface fast Ethernet 0.10, fast Ethernet 003.30 ini adalah sub interface, bukan interface asli dari interface fast Ethernet 00. Kenapa? Jika kita lihat interface fast Ethernet 00 masih keadaan shutdown, belum diaktifkan, maka harus kita aktifkan agar dapat saling terhubung antara VLAN 10 dengan VLAN 30. Sekarang tugas kalian, buatlah jaringan komputer sesuai dengan skema jaringan yang telah ditentukan. Jika sebelumnya tadi kita setelah mencoba konfigurasi VTP server, VTP client, interVLAN routing menggunakan router on stick, dan tugas kalian adalah konfigurasikan legacy interVLAN routing. Pastikan VLAN yang dibentuk dapat saling berkomunikasi. VLAN yang dibentuk saling dapat berkomunikasi berarti VLAN 10 dapat terhubung dengan VLAN 30. Lalu dokumentasikan konfigurasi pembuatan jaringan. Harus kalian lampirkan bukti-buktinya. Upload dokumentasi jaringan ke dalam blog kalian masing-masing. Dan berikut skemanya. Jika sebelumnya tadi kita mencoba interVLAN routing, sekarang kita mencoba interVLAN routing menggunakan dua kaki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.